Ya, Baby, ya. Foto dulu dong. Nih, ya. Sini ya. Rapatan dikit, rapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih semuanya. Alhamdulillah teman-teman media dan dari keluarga juga ada yang hadir ya. Alhamdulillah kami sampaikan kita mau mengumumkan bahwa telah lahir putra kedua kami, alhamdulillah, dan diberi nama Omar Razi Bawazir. Kemarin hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 6.30 pagi dengan berat 3,380 dan panjang 50 cm dengan proses persalinan normal, alhamdulillah. Mungkin nanti lebih detail proses bersalinnya Baby yang bakal jelasin, dan mungkin nanti mau tanya boleh silahkan. Terima kasih ya teman-teman media, kakak-kakak semuanya udah hadir di sini. Alhamdulillah kemarin Baby udah melewati fase persalinan. Kemarin sempat coba VBAC juga sama salah satu dokter kita ya, Dokter Musa Sugiantoro. Dia meng-guide kita lah untuk ikhtiar sama-sama melakukan VBAC ini di persalinan normal after sesar. Dan alhamdulillah Omar Razi Bawazir kemarin lahir dengan kondisi selamat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah abunya juga sehat, tidak ada masalah apapun juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mendoakan ya. Ada banyak juga beberapa teman-teman sahabat kerabat kita yang belum kita sempat balas juga. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin ada perbedaan nggak sih ini Kak pada saat melahirkan anak pertama dengan anak yang kedua ini? Iya, perbedaan sih pasti ada ya. Yang pertama itu nggak ada pengalaman apapun. Terus abis itu qadarullah waktu itu tuh memang pengennya normal, cuman ada beberapa kendala gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sesar gitu, karena udah sempat induksi dan lain-lain nggak bisa juga. Akhirnya ya untuk menyelamatkan bayi dan ibunya juga kita harus melakukan tindakan sesar itu. Nah yang di hamil kedua ini sebenarnya karena ini normal ya, jadi ya prosesnya pasti beda. Terus abis itu ini kayak kelahiran anak pertama lagi gitu, karena kan pengalamannya pasti beda lah antara sesar dan normal. Walaupun yang pertama juga aku induksi gitu, yang ini kayaknya lebih roller coaster aja gitu, kayak tiba-tiba kontraksi di tengah jalan, terus jadi kita harus menuju rumah sakit, ngerasain kontraksi itu di jalan. Terus habis itu juga ya pasti ada rasa takut juga dalam diri, bisa nggak ya aku melewati persalinan VBAC ini, karena kan riwayatnya juga sebelumnya kan sesar. Tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah, Allah mengizinkan aku untuk lahir secara VBAC ini. Dari awal emang diniat normal atau? Dari awal sih, dari lahir yang pertama juga pengennya normal ya, semuanya kayak pengennya juga normal. Cuman kan pasti kalau sesar itu kan ada beberapa case lah atau pertimbangan dokter gitu melakukan hal tersebut. Jadi ya mau nggak mau yang pertama sesar, yang kedua mau coba lagi deh bisa nggak ya dengan kurun waktu 2 tahun. Kan pasti ada perbedaan pendapat ya dari berbagai macam dokter gitu. Nah alhamdulillahnya kita memang dibimbingnya sama dokter yang memang memberikan kita afirmasi positif untuk 2 tahun itu juga yang bisa kok untuk kamu melakukan VBAC gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang dulunya sesar terus harus sesar lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa kok selama memang waktunya tepat, terus habis itu kondisi bayinya sehat, ibunya sehat, dan juga memang harus ada konsultasi antara dokter dan pasien kan. Jadi kayak memungkinkan nggak, karena beda-beda orang gitu. Mungkin ada ketebalan rahimnya gimana atau segala macam, kita nggak bisa bedain gitu. Mungkin kita nggak bisa samain. Jadi ya memang harus atas pantauan dokter sih. Proses persalinannya berapa lama Kak? Sama mungkin sama arti nama anak ini? Berapa lama ya prosesnya ya?
kita tuh sebetulnya sorenya itu tanggal 14 kita kontrol kandungan, karena kan harus CTG dulu, kan rutin tuh ya, CTG 2 hari sekali kita CTG pas sore itu ya. Dan kebetulan karena kita rumahnya di Bogor, setelah selesai CTG pun dokter menyatakan boleh kok pulang aja, yang penting picu aja dulu kontraksinya, kata dokter gitu, banyakin jalan dan lain-lain lah. Terus pulang ke Bogor sore, dan jam 9 malam itu di Bogor Feby udah mulai ada kontraksi lagi, tapi masih kontraksi yang rutin dari seminggu sebelumnya tuh hampir sama kayak begitu, tiap malam ada kontraksi gitu. Tapi pada saat jam 11 setengah 12 tuh udah mulai nggak bisa tidur dan semakin kerasa lah kontraksinya intens gitu. Jadi akhirnya kita mutusin akhirnya kita berangkat aja lagi ke Jakarta. Akhirnya jam setengah 12 malam kita berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta itu pas nyampe langsung dicek, ternyata alhamdulillah udah pembukaan 5 gitu. Dan dari pas nyampe Jakarta setengah satu, dan alhamdulillah 6.30 lahir prosesnya gitu. Alhamdulillah cepat sih ya. Dan kenapa diberi namanya Omar? Kebetulan saya pribadi pengen dari dulu kalau punya anak laki itu namanya tidak jauh dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan itu. Jadi iya gitu. Jadi biar agak sedikit kekinian, akhirnya dikasih namanya Omar bukan Umar. Tapi tujuannya adalah ke sana. Itu sih, bijaksana, dan dia bisa ngambil keputusan yang benar dalam kondisi yang salah. Itu sih maksudnya kita berharapnya. Kan bayinya belum dilihatin nih, apa alasannya? Lalu mirip siapa sih KPP Pak Faradi? Mirip kita berdua dong. Apa namanya ya tadi arti Omar itu ya, Omar itu kita berharap bisa jadi syafaat ya untuk keluarganya kelak. Terus habis itu juga dia jadi pribadi yang bijaksana, pemimpin, kayak hadirannya dan bisa membimbing lah ibaratnya keluarganya nanti. Dan kenapa belum ditunjukin mukanya? Karena masih kecil banget ya, kan kasihan ya. Iya, kalau kita sih kan beda-beda ya. Orang ada yang mau langsung publish, mungkin ada yang mau ditahan dulu, atau mungkin karena ain atau apa segala macam. Jadi kita menjaga itu sih, menjaga untuk anak ini kayaknya ntar aja deh dulu baru dipublishnya gitu. Itu sih. Nanti juga pasti dipublish. Kalau mirip ini kok agak stabil miripnya. Jadi enggak cuman Karazi doang, enggak cuman aku doang. Jadi kita bagi-bagi ya, hidungnya mirip siapa, matanya mirip siapa, mukanya mirip siapa. Jadi adil. Kali ini. Punya 2 anak cowok, masih kepengen punya anak perempuan nggak sih kalian berdua? Kalau aku pengen sih kepengen ya kan, cuma ntar ya. Udah ditanyain apa dulu. Jadi kalau misalnya aku sama Karazi prinsipnya kita nggak pernah menunda atau kita nggak pernah membatasi ya sebenarnya. Jadi kalau itu memang dikasih ya alhamdulillah gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang ada jeda juga kan. Kebaikan untuk anak dan ibunya juga ya, karena si anak juga kan butuh ASI eksklusif, terus ibu juga butuh istirahat gitu. Dan namanya beres sesar pun kemarin karena Feby masih berharap untuk normal, jadi ada waktu tuh setelah sesar sampai normal tuh minimal 2 tahun gitu. Jadi kita pun melihat ke situ gitu. Jadi kita sih berharap maksudnya anaknya itu cukup ASI lah. Tapi mungkin support suami ketika persalinan seperti apa? Oh luar biasa Bapak, di Jakarta juga ya. Ya alhamdulillah sih punya suami yang support banget dari pertama ya, hamil pertama juga dia support banget. Bahkan yang kedua ini alhamdulillah kan kita dapat dokter yang benar-benar komunikatif banget ya. Jadi setiap kita konsultasi bukan yang 10 menit atau 15 menit gitu. Konsultasinya bisa setengah jam. Di situ tuh dokter ngejelasin banget detail, kamu tuh gini. Itu tuh prosesnya ini. Jadi kita tahu dan paham gitu. Dan alhamdulillah Bapak ini udah cocok jadi asisten dokter gitu. Jadi setiap konsultasi diterangin dia selalu menyerap gitu. Jadi setiap aku lagi kayak bingung di rumah, ini kenapa ya? Kok rasanya kayak gini? Kontraksi tuh kayak gini atau apa? Dia tuh bilang, coba kamu ini. Perut kamu ini misalnya keras
keras apa enggak atau segala macam. Jadi dia berusaha untuk oh iya ini kamu memahami dan menenangkan aku juga. Jadi ya alhamdulillah sih, kayak kemarin juga pas di ruang bersalin karena gelombang cinta ya bilangnya ya, kontraksi itu dahsyat banget. Jadi memang harus ada yang dipegang keras gitu. Akhirnya tangannya jadi korban, tangan dan ininya ya apa bahunya jadi korban. Tapi alhamdulillah sabar kok. Sempet takut nggak sih saat akan lahiran normal lagi gitu? Iya sih, sebelum konsultasi kita sempet bingung dan agak pesimis sih. Jadi kayak bisa nggak ya dari sesar ke apa normal dengan proses PBAC ini. Tapi ya kan balik lagi kita ikhtiar ya. Jadi Karasi juga selalu bilang sama aku, kita ikhtiar nih PBAC. Tapi kalaupun di tengah jalan ataupun ending nih persalinan kamu itu akhirnya nggak bisa normal, ya nggak apa-apa juga. Atau juga sebenarnya yang namanya ibu mau proses normal pun sesar ya tetap jadi ibu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Semua pasti punya perjuangan dan cerita masing-masing yang memang harus diapresiasi. Jadi karena udah ditanamkan itu, jadi aku mikir kayak inilah yang penting udah ikhtiar. Kalau memang rezekinya aku bisa PBAC, ya aku bisa PBAC. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting aku dan anak juga dalam kondisi yang baik. Gitu. Mungkin persiapan di rumah sendiri nanti seperti apa dan hubungan sama kakaknya untuk gimana? Oh, Alhamdulillah kan kebetulan Ali juga udah datang ya dari kemarin gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengenalkan kakaknya ke Omar gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia langsung tahu karena memang waktu Feby lagi hamil pun kita udah ngasih tahu ini ada Omar, ini ada adiknya Ali, kita udah kenal-kenal kayak gitu. Dan ketika pas lahir pun Ali langsung kita tahu Ali ini Omar, dia langsung senyum gitu. Omar, dia udah bilang gitu, sayang, dia udah bisa gitu sih. Maksudnya walaupun kita agak takut karena kan dia nggak tahu mana kenceng, mana pelan kan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari waktu pas dalam kandungan sayang ya, dicium Omarnya, dicium perutnya Feby gitu. Jadi memang kita udah ngebentuk itu gitu. Nanti di rumah berempat kumpul rumah kamar. satu kamar. Alhamdulillah Ali juga udah mulai bisa pindah kamar. Jadi Ali juga udah di kamarnya sendiri udah seminggu ya. Kita udah apa ya sedikit-sedikit lah karena kita masih keluarga baru gitu. Jadi kita juga masih membentuk, masih belajar. Makanya saya juga sebagai sebagai bapak itu masih selalu belajar proses persalinan, masih belajar tentang mendidik anak, tentang hubungan antara kakak beradik gitu, itu tuh masih belajar gitu. Walaupun ini banyak yang saya dapatkan dari orang tua kita masing-masing gitu, kita terapkan lagi. Itu Ini sih. Ramadan pertama punya bayi lagi nih. Ada jadi tantangan sendiri nggak sih buat kalian mungkin? Puasa nggak atau gimana gitu? Oh, 3 tahun ya puasa. 3 tahun ya puasa ya ya. Ya apa ya paling enaknya sih ada yang namanya aku begadang ya, kan mereka sahur, jadi aku susuin. Terus ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti ada aja ya. Ramadan pas nikah yang pertama kita dikaruniai anak, aku hamil. Ramadan kedua Ali udah ada, ini Ramadan ketiga kita udah ada Omar gitu. Jadi ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti Allah kasih surprise. Semoga Ramadan tahun besok mah aku istirahat dulu ya, aku puasa dulu sih. Tapi ya pasti ya happy banget karena nambah personel baru dalam keluarga kita. Terus habis itu juga selalu kangen sih momen-momen kayak gini. Jadi kita nikmatin aja sih, walaupun pasti ada capeknya, ada apanya. Cuman ya berusaha untuk ya udahlah, maksudnya ini prosesnya itu pasti sebentar kok, nggak akan lama gitu. Jadi nikmatin aja. Ada kejadian unik atau lucu nggak selama proses misalnya jambak suaminya atau apa? Ada sih misalkan, di perjalanan ya. Di persalinannya. Oh di persalinannya, kalau di persalinan sih nggak ada proses lucu apa-apa. Jadi kemarin mungkin waktu pada saat udah mulai ke rumah sakit itu sempet waktu kita dari Bogor kita keluar yang di Papanca ya, si Landak situ ternyata pintu tolnya ditutup, nggak bisa keluar. Akhirnya kita keluar Pondok Indah. Pas keluar Pondok Indah mau ke arah rumah sakit tutup lagi jalannya yang lain. Jadi
kita pun kondisinya mana hujan deras, jalan banyak ditutup, jadi ini takut keburu lahir kan gitu. Jadi Ya agak deg-degan lah. Karena udah ngerasain kontraksi udah kayak mau melahirkan karena nggak pernah ya, ini kayak lahiran pertama jadinya ngerasain kayak aduh kayaknya aku mau lahiran di mobil gimana. Jadi ya seru sih, maksud aku challenging banget, dan makanya tadi aku bilang ini kayak roller coaster sih, ini kayak hamil aku pertama lagi gitu, karena beda banget nih hamil pertama sama hamil kedua, punya cerita yang berbeda banget gitu.